Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Paranas Vlog. Ini vlog kedua kita ya? Iya, kedua di bulan Oktober. Iya. Jadi di sini Indi Jesi mau sharing ya tentang anak sulung. Bukan anak sulung, sorry, anak bontot. Anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu. Anak buangan. Jadi karena aku anak kedua, aku mau nge-hostin mereka berdua. Bukan nge-hostin sih, apa ya perkataannya? Mau wawancara. Mau nanya-nanya. Mau nanya-nanya, terus juga gimana perasaan mereka itu. Dan selalu di pojokan kayaknya. Enggak, bahasanya Oke guys, jadi kita ini bungsu berdua. kalau kalian mau nonton, jangan lupa Like, comment, and subscribe. bener banget. Subscribe dulu. Oh ya guys, kita lagi nyobain bakso acinya. Aku Namanya apa nih? enak nih guys nih. Bakso aci janda. Enggak bercanda guys. Bakso aci aja geng, pokoknya kalau pengen order adalah ya. Sumpah ini di enak banget caption. guys, tapi ini yang masak aku. Kenyal gimana gitu. Oke, seger banget di malam Sebelum kita lanjut, subscribe dulu di bawahnya. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Gimana host untuk nanya-nanya? Benernya nggak ada persiapan gitu. Maksudnya ngatur jadwal, ya. Sahabatan dari kecil bertiga. Enggak sih, enggak bertiga, banyak. Sebenarnya kita ada banyak banget tau. Tapi tinggal 3. Bukan tinggal 3. Ada lagi Nggak tahu, gue bilang nggak ngerti kenapa bisa bertiga. Ada yang lagi Nggak tahu kenapa bisa bertiga sih. tahu. 3 terus. Nah, gimana perasaan kalian menjadi anak bungsu yang selalu di kata orang anak bungsu tuh enak guys, ya kan? Ada kakak Tika ngomong. Jadi ada yang bilang tuh anak bungsu tuh ada enaknya. Ada enaknya tuh karena katanya kata orang mah ya, kata pendapat yang lain mah diturutin apapun yang dia mau, hayu pokoknya mah meluncur kalau ada duit. Tapi kalau misalnya dari kakak Dinda kayaknya tuh berbeda gitu loh. Kasihan. Oke, sekarang kita mulai nih dari Dinda dulu ya. Ini paling muda. Paling tua nih. Kita ajar dulu. Jadi oke guys. Oke, nama gue Dinda. Iya udah kenal kan? Nggak bercanda. Dari berapa bersaudara kakak Dinda? Gue bersaudara 3. Gue anak ketiga dan gue anak bungsu dan gue anak terakhir. Ya ada berapa sama yang pertama? Kalau gue sama yang pertama itu beda 8 tahun. Kalau sama yang kedua? 4 tahun. Jadi itu nyokap gue Bedanya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun melahirkan. Selisihnya setiap 4 tahun gimana sih? Gak ada yang merencanain. Apa sih lu? Setiap 4 tahun lahir. Setiap 4 tahun. Terus 4 tahun berikutnya. Selingin. Maksudnya selisihnya 4 tahun dari kakak yang kedua. Terus kakak yang kedua ke pertama 4 tahun. Jadi Dinda tuh jatuhnya yang ketiga. Nah, kalian harus subscribe nih. Ini kita lagi makan malahan ya. Nah, gue dari 3 bersaudara. Nyokap gue punya Gue 3 anak perempuan semua. Tapi yang satu udah sold out. udah nikah guys. Sold out, udah punya anak 1. Tapi masih cakep. Kalau menurut gue tuh anak bungsu kan anak terakhir nih. Mungkin pendapat orang-orang yang di luar sana anak bungsu itu anak kesayangan. Ya kayak anak terakhir, anak harapan terakhir gitu kan. Yang paling diharapkan oleh orang tua kalau misalnya kayak yang pertama gagal atau yang kedua gagal, itu bisa yang terakhir tuh memperbaiki. Tapi kan kalau kakaknya Dinda yang pertama itu emang lumayan guys, yang kedua juga. Jadi istilahnya mamanya Dinda itu pengen Dinda itu yang terakhir yang terbaik. Ya benar. Terus Ini di rumah Dinda jadi nggak boleh berisik. Perasaan Dinda. jadi tuh
menurut anak bungsu ya emang ya di luar sana bilang enak, memang ada sisi enaknya Iya, ada sisi. tapi nggak selamanya enak gitu loh, bukan dalam nggak selamanya enak Gak maksudnya enaknya tuh sebenarnya dipikir rata loh anak pertama benar, kedua kedua, terakhir benar. dipikir rata sama orang tua kan nggak pernah membedakan si anak itu tapi kan si anak itu menilai dong ya. ya benar. Ih gue diginin banget sih, kok gue dibedain banget sih. Yang namanya manusia mempunyai hati Iya guys. kan. Terus Kakak Ratu semangat banget ngajinya. apa? Terus anak bungsu itu dianggap kayak anak kecil, selalu anak kecil mulu. Padahal dia mempunyai argumen itu menurut si anak bungsu ini, gue punya argumen loh. Argumen ini mungkin Punya pendapat. Iya. Kalau misalnya kalian gak tahu argumen, tulis pendapat. argumen itu pendapat kayak punya argumen loh. Argumen yang gue punya general gue harus begini gue. Tapi di sisi lain di sisi lain tuh kayak kakak yang di atasnya itu kayak udah sih lu ngapain, lu anak kecil lu nggak bisa apa-apa, Lu nggak ngerti. lu nggak ngerti apa-apa, selalu dianggap kayak anak kecil. Terus lu pernah nggak sih ngerasain namanya baru nyampe tongkrongan terus ya di mana? Iya, kayak ditanya. Protektif. Tapi sebenarnya itu bagus. Wajar banget sih, itu buktinya orang tua sayang sama lo. Kakak kalian Khawatir juga. gitu loh, iya khawatir. Sebenarnya kalau kesah bahagia ada gitu, jadi nggak selamanya tuh anak itu enak terus, enggak. Kalau dibilang cobaan, semua manusia kayak cobaan. Pada ini permulaan, jadi ini tangan kanan. Anak terakhir itu kan dibilang kayak anak kecil, selalu kalau masih anak kecil lo nggak bisa apa-apa, lo udah diem aja gitu loh. Padahal ada saatnya si anak bungsu ini mempunyai argumen, mempunyai sesuatu yang sepantasnya dikeluarkan gitu loh. Gue harus begini, ibarat si anak bungsu itu harus bisa mandiri juga loh. Terus apalagi ya yang gue alami, Kayak misalnya dari satu keluarga mempunyai problems. sebenarnya kalau problem itu pasti ada lah, padahal Iya, pasti. profesi gitu loh, ya kan, profesi ketuk-ketuk. Iya, tapi semua keluarga pasti mengalami problem. Ya, lo sebagai anak tengah juga banyak kan Nah. pasti kan. Ya, Terkadang kayak misalnya nih satu keluarga itu ada problem kan, misalnya kita dimintain pendapat kan. Nah, misalnya nih kita sebagai anak, alhamdulillah. Namun bertanya kita sebagai alhamdulillah. atau tadi enggak emang dia tuh pintar-pintar, cantik-cantik. Goblok. Kalau masa itu lah privasi kan ya, kita nggak bisa. Iya, nggak bisa menceritakan menjelaskan karena yang lebih detail. Pasti ya dari kalian juga pasti iya punya lah mempunyai ya. aib masing-masing. Karena dalam Islam pun nggak boleh mengumbar aib. Ya Allah, pintar Tapi banget. sih kalau menurut gua Kalau misalnya you want sharing atau kalian punya teman yang bisa kalian percaya, kalian bisa sharing karena semua itu butuh solusi dan pendapat masing-masing pada tempatnya. benar. Jadi nggak salah guys kalau kalian tuh cerita gitu, itu bukan buka aib namanya, cerita sharing. Kalau Tapi, buka aib tuh gue tuh gini loh Ya, gitu. Itu loh ya, buka dia gini aib. banget sih. Sama kayak buka Jadi, aib, gibah. Menurut gua pokoknya kalau kalian mau anak bungsu, anak tunggal, anak pertama, Pokoknya jangan kedua, membeda-bedakan. tiga, orang tua tuh nggak pernah membeda-bedain. Ambil aja sisi positifnya. Memang kalau memang kita pernah menilai, ya emang yang kita rasain itu. Cuman coba ngomong baik-baik aja. Kayak Benar. ini. Kalau gue sih orang yang mendem sih. Sifatnya mendem. Jadi gini loh, lebih baik gue mendem sendiri biar gue curhatnya sama sang ilahi gitu. Iya. Kalian lebih juga baik. harus sebelum lu curhat ke teman-teman lu atau orang terdekat yang lu percayai, lu tanya dulu sama Tuhan lu. Gue pernah diceritain. Seberapa percaya lu sama Tuhan lu? Iya, gue pernah diceritain. Jadi gue tuh pernah nanya sama guru gue, dia tau lah tentang agama. Gue ngomong, kak aku gini. Udah, kamu udah sholat belum? Udah curhat sama dia.
Belum. Dan langsung gue diam, di situ langsung diam. Oh iya benar ya. Ternyata gue harus curhat sama saya dulu. Jadi Allah itu pasti akan ngasih jawabannya. Walaupun kayak nggak secara langsung, pasti ada jawaban yang tepat gitu. Harusnya gue tahun ini kuliah, tapi ternyata enggak. Enggak sih ternyata. Itu ada apa belum rezeki karena ya gue udah nyoba berapa kali 7 jalur yang gue coba tapi hasilnya gagal. Nothing. Terus yang kedua itu lo harus minta doa sama orang tua, tapi harus Mencari kompak doa. gitu loh, kompak ya. Jadi dengan Orang tua mau ini, doa, mau isi itu. hati sama ridhonya tuh harus Iya. sejalan. Soalnya kalau misalnya lo Gitu. nggak kompak gitu sama orang tua lo kayak Karena Allah tuh juga ridhonya kayak, orang tua ridhonya yang di atas. bener banget. Gitu. Nah dari situ kayak oh iya benar. Cuma kan kadang kan anak muda sih gimana sih punya kemauan, punya keinginan kayak gue begini loh, gue mau begini, gue mau begitu. Cuman kadang suka kamu tuh nggak bisa begini. Emang kalau dari sektor ekonomi it's okay ya. Emang nggak bisa dipaksakan kan. Tapi semua lihat keadaan keluarga juga guys. Iya. Kalian nggak boleh memaksakan jika kalian pengen sesuatu. Itu lihat apa? Jangan sampai keegoisan kalian tuh meninggi gitu loh. Kecuali kalau kalian memang punya ya udah gue bisa kehidupan sendiri gitu. Dengan ini kemauan Tapi kalian. kadang kalau kita udah pengen ya Sesuatu. aku bisa sendiri bla bla bla. Tapi kadang orang tua kurang mendukung, Yes. keluarga kurang mendukung. Kalau di anak bungsu dibilang ada masalah kalau kita dikasih omelan dari orang tua, udah omelan orang tua. Ini mah kita kalau anak bungsu udah orang tua, abang, kakak gitu loh, bahkan semuanya kayak Pasti. "Lah, kok kita Pasti ada demelan-demelan dipojokin gitu. gitu. Padahal sebenarnya kita yang kita mau ya udah satu aja, cukup omelan satu aja gitu loh. Udah pasti kita juga diam. Cuman Wahid. gue tipe orang yang ngelak kadang gue orangnya kan kadang anak tuh beda-beda lah ya. Ada yang gini, ada yang gitu kan. Kalau gue tipe orang gue harus gini. Dibilang kalau gengsi gue tinggi ya emang gue gengsi gue tinggi. Cuman gengsi gue tinggi, gue punya bekal loh. Gue janji gue akan gini gitu. Cuman kadang nggak sesuai realita, ya udah gue ikutin jalan Allah aja. Udah ngikutin aja, gue udah kayak ya udah. Kalau rezeki gue emang mau gini segini ya udah gue jalanin ya, walaupun ya gimana sih lu pasti ngerasain juga kayak anak Iya. masuk dulu kakak lu enak kayak gini, pernah ngerasain gitu loh. Cuman ya Tapi jangan beda menilai rezeki gitu. rezeki anak kan kadang beda Iya. ya. Allah ngasih rezeki Udah beda-beda. mengatur. Jadi Udah sebelum diciptakan Sekarang- tuh udah diatur semua rezekinya masing-masing. sekarang mah udah harus ikhlasin aja, Ya. benar-benar ikhlas, semangat, dan kayak ya udah gue ikutin alur skenario gue. Ya. Petik dari Teteh Dinda ya guys. Sekarang ke Teteh Ratu yang mempunyai 4 bersaudara. Kalau Ratu itu mempunyai 4 bersaudara. Nah, itu terdiri dari 3 perempuan, satunya laki-laki. Nah, yang kalau dia itu jaraknya tuh lumayan jauh dari kakak Dinda kan. Kalau kakak Dinda itu bedanya 4 tahun. Kalau kakak Ratu lumayan jauh dari kakak yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang ketiga ke dianya nih lumayan jauh banget sampai Kayak belasan aku ya. sama dia jauh. Oh, kode ya guys. Oh ya, satu sumpah posesifan keluarganya Ratu dari keluarga Dinda. Bener banget guys. Posesif banget dari kakaknya yang pertama nih. Misalnya nih, kita lagi bertiga jalan, cukup pas jalan kakak yang pertama. Gimana, Li? Di rumah, Kak. Ya udah. Sebentar. Kakak yang kedua. Dek, motor mana? Anak kunci motor. Kunci motor di motor. Aduh, Kak. Gimana, balik dulu? Ya, kita di mana, guys? Karena itu Ratu itu lebih misalnya nih bohong Bohongnya lebih makanya. banyak. Gitu. Misalnya nih kayak kemarin, karena Ratu itu istilahnya kan tiga-tiganya dia udah menikah semua, udah sold out ya, jadi tinggal dia seorang. Kalau aku sih, mungkin kalau aku Serius banget Iya. ya. Aku beda. Iya dia. Aku gue lu gak baik. Iya. Oh dari
aku dari si Dinda sih beda cerita ya. Ya beda lah, beda emak, beda bapak. Iya, maksudnya Beda cici saya tuh, cocok. aku tuh bungsu itu benar-benar bungsu guys. Bungsu itu benar-benar bungsu yang diposesifin banget. Dinda kan masih dibebasin. Dia ke Bekasi. Bekasi kan nyelayat dong. Ya, udah mantap dah dia. Maksudnya Tante Dinda itu lebih istilahnya dia lebih berani untuk mana tuh Iya. dia lebih berani. Bukan berani loh. Kalau gue tuh harus Enggak. Pertama kakak Dinda juga emang dari SMP sama SMA-nya udah di luar. Kalau kakak Ratu tuh di pondok. Jadi Kita kita berdua pasti di keluarnya pondok. tuh masih diragukan. Iya. Bukan? bener Sebenarnya gue juga diragukan. Iya. Karena kayak kalau lo buat apa sih, lo punya mulut, punya bicara aja, izin gitu loh. Ah, Ya pasti, izinnya. oh aku mau ini, yaudah. ya gue Yang penting izin jam pulang juga. malam. Gue juga izin tapi Kan beda alur. Mungkin karena dia tuh sering pulangnya malam. nah kalau kata gue sih Pak Bungsu itu tuh Kata gue. Kayak kata aku. kata aku tuh kayak anak anak ada enak gak enaknya tuh mungkin dituruti. Ya kalau kakak Ratu apapun yang dia mau dituruti. Iya, yang gak semua mau sih. Ya, alhamdulillah lah. Misalnya kayak apa-apa, iya, tapi tunggu dulu gitu. Istilahnya dia bisa Bisa mewujud. Kita mah harus bisa cari duit ngomong. dulu. ya. Ya, maksudnya juga Beda. duit dulu lah ya. Beda dengan Iya, nyari duit orang tua. Oh iya, ya udah. Nah, kalau nggak enaknya tuh ya itu guys, musuh tuh diposesifin dan selalu dibilang anak kecil. Pasti sih. Pasti itu. Nih ya, aku tuh punya cerita. Apa sih ayah aku tuh bilang, udah jangan macem-macem, masih anak kecil gitu. Padahal di umur Udah, aku tuh udah kuliah ya, aku tuh udah umur 20 tahun, udah dewasa gitu ya, tapi ya gitulah. Tapi akhirnya kata ayah aku, iya kamu tuh masih kecil karena belum nikah. Jadi tuh Jadi, pendewasaan dia pandangan orang tua itu tuh orang udah gede kok udah nikah. Enggak, Mungkin jadi aku apa sih frekuensinya apa sih pendapat bukan pendapat istilahnya pemikirannya. ya pemikiran tuh jadi kemana lu kemana lu itu pasti ada suami lu istilahnya Ya, mendampingi lu. jadi mungkin ada Istilahnya, jagain. Jadi udah gede gitu bahasanya. Istilahnya tanggung jawab orang tua itu berkurang, bukannya enggak ya guys, berkurang. Bukan lepas. Bukan lepas. Tetap yang namanya anaknya anak gitu. Tapi ya kita kan kalau misalnya telepon dia apapun udah berumah tangga pasti juga curhat Iya. kalau anak tua. Suami bisa jadi mantan tapi orang tua enggak. Iya. Kalau jarak dari kakakku, Dari yang pertama yang pertama kedua itu 2 tahun. Oh, masih dekat ya. Masih deket. Terus kalau yang kedua dan ketiga itu Udah mulai 4 tahun. 4 tahun lumayan lah. 87 ke 91. Terus yang ketiga ke aku, kalian tahu itu 10 tahun guys. Itu 10 tahun. 9 tahun ke 2000. Gue rasa kalau yang ketiga, aku nggak mau aku punya adik, titik punya adik. Enggak itu Udah enggak. kecolongan kayaknya. Dia kalau udah di atas 5 tahun tuh udah jatuhnya udah kecolongan. Iya, emang iya kayaknya deh. Anak yang orang pada semua bilang tuh anak yang nggak dianggap gitu. Kayak anak yang Bukan nggak dianggap, maksudnya nggak disengaja. nggak jadi si Ratu teh kecolongan udah jauh dari yang ketiga Iya makanya terus beda jaraknya jauh banget 10 tahun. Terus yang benar-benar diposesifin banget. Pernah kita waktu itu main ya. Kita main ke Bundaran HI kalau nggak salah kita. Oh iya, emang kita salah ya, Jay? Kita Iya. yang salah. Kita salah ya? Kita jam 12 banget. Iya, itu parah banget deh. Tapi tuh mungkin bagi mereka biasa aja sih. Coba. Bagi lu pada. Kalau saya Palal peang. Pokoknya Pokoknya tuh kalau Udah, pulang lanjut. malam tuh udah gitu deh. Nah, kalau pulang lanjut, malam lanjut. sangat emang rasa khawatir sih itu kan Iya, itu cewek wajar kita, sih. apalagi kita gadis. Iya. Terus juga gue tuh pernah bikin status tentang apa yang anak kecil anak terakhir. Terus temen anak cowok gue bilang itu dia anak terakhir juga, kata dia beda ya cowok sama cewek mah anak terakhir, kata dia anak terakhir juga ternyata guys. tapi Terus, dia laki-laki. dia tuh emang gue tuh gak kayak lu deh, kata dia gitu. Emang iya beda, iyalah gua udah bebas, mungkin bedanya cowok sama cewek Ya, kayak karena cowok itu bisa lebih Bawa bebas. nggak, bisa lebih apa Kecuali namanya ini loh, menjaga gitu. dirinya. Bener Karena banget. Selemah-lemahnya laki kalau misalnya lagi berantem pasti mereka kuat. iya bener banget. Nggak kayak perempuan. Kalau perempuan itu sekuat-kuatnya Banyak, perempuan kalau misalnya udah dilawan dengan 2 laki-laki itu udah amsyong. Kalau kita tuh terlalu banyak sensitifnya. Terus akhirnya oh iya apa namanya dianya beda gitu, tapi kan ada juga mungkin cowok anak terakhir Iya. yang diposesifin juga gitu, tapi tergantung cuma orang tua. beberapa. Tapi tergantung orang tua juga sih gitu. Itu sih anak bungsu mah pasti dibilang anak kecil lah satu, terus pasti nggak boleh pulang malam-malam.
kita baru main aja nih ya sampai jam 8, baru jam 8 aja Udah gue ditelepon. itu ditelepon Itu di was mana di mana cuma beda berapa rumah sih? Cuma 5 Beda langkah 5 dari langkah. rumah. Bukan beda malah. 5 rumah 5 rumah ya. terus Yang penting tuh kalian tuh kemanapun kalian berada tetap kabarin. Pokoknya istilahnya izin dari awal sih udah pasti. Kira izin dari Allah. Izin dari awal itu udah pasti. izin orang tua dan izin Allah. Jadi kalau orang tua ngizinin Allah Doa juga dulu pasti makanya kalau mau ngizinin. keluar itu terus cuci piring, cuci baju gitu. pokoknya Biar kalian- diizinin. Pokoknya harus baik-baikan keluarga ini. Kakak ketiganya tuh lumayan cuek. Oh kalau ketiga aku iya. Ya. Bukan cuek sih, iya Bukan- cuek. Iya cuek. Lumayan cuek kalau ke ratunya. Tapi kalau udah di mana pasti nelponinnya bener-bener Iya. bener-bener paling positif dah, paling dari yang pertama yang kedua. Jadi ini cerita kakak Dinda dan kakak Ratu yang mengharukan, yang menyenangkan. Jadi kakak Dinda tuh tipe-tipe yang nekat istilahnya ya. Dia walaupun anak terakhir tapi hatinya tuh paling nekat, sumpah. Iya. Oke. Oke. Sampai sini sampai aja. ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa like dan Saran juga saran. Iya saran. Komen ya. Iya mau saran ya. nanti kita cantumin nama Instagram gitu. Iya nanti kalian mau bikin video apa lagi kita gitu. Iya, kalian bisa pengen ini. Request gitu. Ya, prank salah satu dari kita atau Ya oke. Sampai jumpa Ya, di sampai vlog jumpa di- lainnya. Dari kita Faranda. jangan lupa subscribe, like, and Dari kita Faranda. Fa. Randa. Dadah.